Air adalah salah satu sumber kehidupan makhluk hidup di alam semesta. Di dalam tubuh manusia sendiri terkandung sekitar 73% air. Tanaman dan hewan air pun juga membutuhkan air untuk tetap tumbuh dan berkembang biak. Tanpa air, tidak ada kehidupan di dunia ini. Dari sekian banyaknya manfaat air bagi kehidupan, ternyata air juga bisa digunakan sebagai objek eksperimen sains. Dalam video kali ini, kami dari Watusi Channel akan membahas 8 trik ilmiah menakjubkan menggunakan air. Trik ilmiah seperti apa sajakah? Tonton terus video ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe berikut loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita unik dan menarik terbaru lainnya dari kami. Ilusi panah terbalik. Pertama-tama, gambarlah dua anak panah yang arahnya sama. Misalnya sama-sama ke arah kiri. Setelah itu, taruhlah gelas kaca di muka gambar panah tersebut. Sebelum diisi air, kedua anak panah akan tetap menghadap arah yang sama. Lalu, isilah gelas tersebut dengan air putih sebatas gambar anak panah yang bawah. Maka, anak panah yang bawah akan terlihat berbalik arah, mengarah ke kanan, berlawanan dengan arah anak panah di atasnya yang masih mengarah ke kiri. Ketika gelas diisi air lagi, maka anak panah yang atas pun akan ikut berbalik arah, mengarah ke kanan sama dengan anak panah yang berada di bawah. Mengapa hal itu terjadi? Karena gelas kaca tersebut bisa dikatakan transparan, sehingga kedua anak panah tetap menuju ke kiri dengan air di dalamnya. Gelas kaca tersebut akan bertindak seperti lensa cembung, yang menghasilkan bayangan gambar yang terbalik bila dilihat pada jarak di luar titik fokusnya. Untuk gelas minum standar, jarak titik fokusnya cukup pendek, sehingga mudah untuk meniru percobaan ini. Alkohol dan air. Untuk melakukan trik ini, bahan yang harus disiapkan yaitu air, alkohol 2 buah gelas, dan kartu remi atau sejenisnya. Caranya yaitu, pertama, isi gelas satu dengan air putih biasa atau bisa dicampur pewarna. Selanjutnya, isi gelas satu lagi dengan alkohol. Gelas yang berada di bawah adalah gelas yang berisi alkohol. Tutup gelas yang berisi air dengan kartu, lalu taruh kartu dan gelas tadi ke gelas yang berisi alkohol. Jika sudah, kemudian kita geser kartu tersebut secara perlahan sampai tercipta sedikit celah kecil. Lalu amati selama beberapa menit. Alkohol yang berada di bawah akan naik ke atas dan sebaliknya air akan turun ke bawah tanpa tercampur. Kenapa hal ini bisa terjadi? Penjelasannya adalah karena whisky yang mengandung alkohol 40% yang kepadatannya lebih rendah dari air biasa. Saat kartu digeser dan membuat celah kecil, air merembes meski tidak terlihat. Whisky yang lebih ringan dipaksa ditendang keluar naik mengisi gelas di atasnya. Plastik anti bocor. Menurut kalian, kalau plastik yang berisi air kemudian ditusuk dengan benda tajam atau pensil pasti akan bocor, bukan? Namun jika kalian tahu triknya, hal itu takkan terjadi. Kenapa bisa demikian? Mari kita praktikkan. Sediakan plastik bening, pensil yang sudah diraut, dan air. Kemudian isi 3/4 plastik dengan air. Setelah itu, ikat plastik dengan kuat. Tusukkan pensil pada plastik yang berisi air secara perlahan hingga menembus sisi satunya lagi. Lihat apa yang terjadi. Plastik ini tidak akan bocor. Lakukan hal yang sama dengan pensil yang berbeda, maka yang terjadi tetap tidak bocor. Kenapa bisa begitu? Karena plastik terbuat dari zat polimer. Zat bernama polimer itu mirip seperti benang kusut. Saat ditusuk, zat polimer hanya bergeser dan tidak rusak. Nah, hal itulah yang membuat plastik tidak bocor saat ditusuk pensil. Balon anti panas. Coba kalian bakar balon yang sudah ditiup dengan korek api. Yang terjadi pasti akan pecah atau meletus. Tapi jika kalian mengisinya dengan air, maka balon tersebut tidak akan meletus. Untuk melakukan eksperimen ini, bahan yang diperlukan yaitu air, balon, dan lilin atau korek api. Caranya, pertama isi dulu balon dengan air, kemudian tiup balon yang sudah diisi air, bakar balon tersebut dengan lilin atau korek api. Dan yang terjadi, balon tersebut tidak akan pecah. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena suhu panas yang diberikan oleh api akan diserap oleh air yang ada di dalam balon, sehingga suhu menjadi seimbang, dan balon tersebut tidak akan meletus atau pecah.
lada, dan air. Bahan yang kamu butuhkan adalah air, lada, mangkuk, dan sabun. Caranya, isi mangkuk dengan air dan taburi lada di atasnya. Perhatikan ketika kamu menyentuh air dengan jari, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Selanjutnya, taruh sabun di jarimu. Cobalah menyentuh air kembali. Dan lihatlah yang terjadi, lada menjadi menyebar menjauhi jari-jarimu. Secara sains, hal ini terjadi karena adanya tegangan yang membuat lada mengapung di atas air. Sedangkan sabun dapat mengganggu ikatan hidrogen antara molekul-molekul air dan memecah tegangan permukaan, sehingga lada pun menjadi menyebar. Air es dituang menjadi beku. Bahan yang kamu butuhkan adalah air murni dan freezer atau es batu. Caranya, masukkan air pada botol ke dalam es batu hingga didapatkan suhu 0 derajat Celcius. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kamu juga bisa menguji suhunya dengan termometer. Setelah keluar dari freezer atau es batu, tuang air es pada sesuatu yang dingin. Maka air es akan menjadi beku seketika. Secara sains dijelaskan, pada suhu 0 derajat Celcius, air murni atau air tanpa kotoran akan tetap berada dalam keadaan cair. Sehingga pada saat dikeluarkan dari freezer, air es tidak membeku. Sedangkan memukul atau menyentuh air es dapat mengaktifkan kristalisasi. Glow in the dark. Bahan yang dibutuhkan yaitu air tonik, lampu ultraviolet, dan botol plastik bekas. Caranya, isi botol pakai air tonik terlebih dahulu. Taruh botol yang berisi air tonik tadi ke tempat yang gelap, kemudian nyalakan lampu ultraviolet beberapa saat. Setelah itu matikan lampu ultravioletnya, dan lihat botol yang berisi air tonik tadi bisa menyala. Mengapa bisa begitu? Karena air tonik mengandung bahan yang disebut fosfor. Bahan ini memiliki sifat phosphorescence, yaitu sifat yang dapat menyerap radiasi dan mengeluarkannya kembali dalam beberapa saat. Air terjun laser. Siapkan air, botol plastik bekas, dan laser. Caranya, pertama isi dulu botol dengan air. Selanjutnya, arahin lasernya ke arah lubang tadi. Kemudian, tadahin air yang jatuh ke tangan kita. Dan yang terjadi adalah sinar laser mengikuti arah air dan memantul ke tangan. Mengapa bisa begitu? Secara sains dijelaskan bahwa cahaya tidak sepenuhnya menekuk. Aliran air bertindak seperti serat optik yang meneruskan cahaya. Ketika laser mengenai air, maka akan memberikan ilusi cahaya lentur.